Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Robi Hendarto. Pada vlog kali ini, kita akan membahas mengenai materi webinar yang dibawakan oleh Insinyur Arvila Del Triana, Magister Teknik, seorang bridge engineer dari PT Cipta Graha Abadi, yaitu metode konstruksi jembatan khusus di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, jembatan adalah suatu bangunan konstruksi yang didirikan di antara dua wilayah yang dipisahkan oleh sungai, jurang, laut, ataupun rintangan buatan lainnya yang perlu kita koneksikan agar keterhubungan antara dua daerah tersebut dapat terjalan dengan baik sehingga alur transportasi dan pergerakan manusia dapat berjalan dengan baik. Jembatan terdiri dari berbagai bentuk dan jenis, mulai dari konstruksi sederhana seperti jembatan bambu hingga konstruksi kompleks seperti jembatan cable stay. Perencanaan jembatan perlu diperhitungkan seefektif dan seefisien mungkin, serta memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dikarenakan perannya yang vital bagi berbagai tingkatan kehidupan masyarakat, terutama di masa sekarang. Perencanaan jembatan didasarkan pada 3 hal, yaitu mutu, biaya, dan metode. Oleh karena itu, dirancanglah sebuah jembatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dikarenakan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, maka jembatan terbagi menjadi jembatan biasa dan jembatan khusus. Jembatan khusus, menurut Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan, adalah jembatan dengan panjang bentang utama lebih dari 100 meter dengan metode pelaksanaan yang menggunakan teknologi tinggi atau belum pernah dilakukan di Indonesia. Juga jembatan dengan panjang total lebih dari 3 km. Ada beberapa metode konstruksi yang biasa dipakai dalam pembangunan jembatan khusus di Indonesia, yaitu support shoring, crane. Crane ini adalah metode paling optimum yang biasa dilaksanakan di lapangan. Selanjutnya lifter, launching gantry, traveler, dan terakhir adalah temporary strand. Metode yang pertama adalah support shoring. Support shoring adalah metode yang hanya dipakai jika area di bawah jembatan yang ingin dibangun dapat ditutup atau belum dibuka, misalnya jalan yang baru direncanakan, atau jalan kecil, ataupun sungai yang alur transportasinya minim. Support shoring mudah dicari dan tersedia dalam jumlah banyak. Pemasangan support shoring memerlukan ketelitian di setiap titik tumpu, baik pertemuan dengan box ataupun dengan tanah, dikarenakan apabila terjadi kesalahan kalibrasi, akan menimbulkan efek domino yang meruntuhkan semua sistem support shoring dan membahayakan konstruksi jembatan. Berikut ini adalah gambar dari support shoring. Ya, bisa kita lihat bersama, inilah gambar dari alat yang dinamakan support shoring. Kita mungkin mengenalnya sebagai perancah yang menyangga sesuatu, dalam hal ini menyangga jembatan, badan jembatan agar tidak turun atau ambruk saat pengerjaan berlangsung. Fungsi support shoring adalah untuk menempuh badan jembatan pada titik-titik tertentu selebar potongan bentang jembatan selama masa pengerjaan jembatan. Aktivitas shoring perlu diperhatikan jika struktur yang ditumpu merupakan struktur prategang. Berikut ini adalah contoh pengaplikasian metode support shoring di Indonesia. Ini adalah contoh pengaplikasian support shoring di Semarang saat pengerjaan suatu jembatan. Dalam hal ini kasusnya jembatan tol. Bisa kita lihat support shoring memberikan ruang di bawah jembatan untuk pengerjaan tertentu, bisa saja pekerjaan jalan atau pekerjaan penggalian tanah. Dan selanjutnya, ini adalah gambar setelah jembatannya jadi. Support shoring juga bisa digunakan dalam pengerjaan jembatan kabel stay seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Selanjutnya adalah crane. Crane adalah alat bantu yang cukup tersedia dan mudah didapat dan mudah dioperasikan. Namun hanya dipakai di lokasi yang memungkinkan adanya dudukan crane dan pondasi atau dudukan crane. Perlu diperhitungkan, karena jika tidak diperhitungkan akan menimbulkan resiko terjadinya amblas yang dapat membahayakan kondisi alat, bahkan kondisi operator atau kondisi pekerja lainnya di sekitar lokasi tersebut. Berikut ini adalah gambar crane. Bisa kita lihat bersama, ini adalah contoh dari alat yang dinamakan crane. Crane memiliki banyak tipe dan jenisnya,
yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Kren biasanya dipakai untuk mengangkut badan jembatan dalam bentuk box precast dan material-material lainnya seperti balok girder yang digunakan selama pekerjaan jembatan. Berikut ini adalah contoh pengaplikasian kren di lapangan. Bisa kita lihat bersama dalam kasus ini, kren sedang mengangkut balok-balok precast yang akan dijadikan penyusun jembatan. Metode selanjutnya adalah lifter. Lifter adalah alat bantu untuk metode konstruksi jembatan cantilever untuk mengangkut bagian-bagian jembatan precast yang tidak memperbolehkan adanya gangguan di bawah jembatan selama pengerjaan jembatan. Panjang bentang jembatan yang dapat menggunakan lifter cukup fleksibel selama segmentasi dapat dipikul oleh kapasitas lifter. Berikut ini adalah gambar dari lifter. Bisa kita lihat bersama, ini adalah contoh dari alat yang dinamakan lifter. Lifter diletakkan di ujung bentang yang akan disambung, dan lifter bisa digunakan untuk berbagai hal. Misalnya saja, dalam gambar berikut, lifter mengangkut segmen-segmen precast yang akan disusun dari ponton jika medan yang memisahkan antara dua sisi jembatan adalah sungai. Dan bisa juga, seperti gambar berikut, lifter digunakan untuk memasang cable stay pada jembatan. Lifter diletakkan di ujung segmen jembatan yang sudah terpasang dan posisinya di atas. Berikut ini adalah pengaplikasian lifter di lapangan. Bisa kita lihat bersama, ini adalah contoh dari pengaplikasian lifter di Indonesia. Dalam kasus ini pembuatan jembatan layang. Dalam kasus ini, lifter digunakan untuk menyusun precast yang diangkut oleh kren. Selanjutnya adalah launching gantry. Launching gantry adalah alat bantu yang tidak memperbolehkan adanya gangguan di bawah jembatan yang akan dibangun, sehingga persyaratannya mirip dengan lifter. Perbedaannya adalah support pada launching gantry berupa tumpuan dari pier ke pier. Launching gantry dibatasi oleh bentang yang tidak terpanjang dikarenakan support yang terletak di pier, sehingga bentang yang dapat diakomodir berkisar antara 40 meter hingga 50 meter. Berikut inilah adalah gambar launching gantry beserta gambar pengaplikasiannya di lapangan. Bisa kita lihat bersama, ini adalah gambar dari alat yang dinamakan launching gantry. Launching gantry diletakkan di atas tumpuan yang terletak di pier-pier. Biasanya pier-pier ini adalah pilar-pilar penyokong jembatan, dan box-box precast diletakkan di sepanjang lengan launching gantry dan dinaikkan oleh kabel-kabel ke posisi jembatan yang akan disusun. Berikut ini adalah gambar pengaplikasian launching gantry di lapangan. Bisa kita lihat bersama, ini adalah gambar dari launching gantry yang sedang mengangkut balok-balok precast yang akan disusun di lengannya. Dan pada gambar berikut, di sebelah kiri, ini adalah susunan dari balok box girder yang akan disusun menjadi badan jembatan. Dan pada gambar di sebelah kanan, itu adalah gambar di mana saat penyusunan box-box girder oleh launching gantry. Selanjutnya adalah traveler. Traveler adalah alat bantu untuk metode konstruksi cantilever untuk segmen cor di tempat yang tidak memperbolehkan adanya gangguan di bawah jembatan yang akan dibangun. Support dari traveler terletak pada segmen terakhir yang sudah diangkat. Sama seperti lifter, panjang bentang dapat menggunakan traveler dapat disesuaikan dengan segmentasi yang dipikul oleh traveler. Berikut ini adalah gambar dari traveler. Bisa kita lihat bersama, ini adalah contoh dari alat yang dinamakan traveler. Di lapangan, traveler dibagi ke dalam dua metode, yaitu underslung dan overhead. Underslung adalah traveler yang terletak di bawah badan jembatan dan panjang segmen yang diakomodir tidak terbatas serta memiliki temporary restraint cable. Sedangkan overhead adalah traveler yang terletak di atas jembatan, tidak memiliki temporary restraint cable, dan panjang segmen yang diakomodir terbatas. Yang terakhir adalah temporary restraint. Temporary restraint adalah metode yang menggunakan strand atau kabel-kabel untuk memegang ujung struktur yang sedang dikerjakan agar tidak runtuh dan mengganggu pekerjaan, dan strand-strand yang memegang ujung-ujung struktur tersebut dihubungkan ke temporary tower yang diletakkan di pilar-pilar jembatan. Berikut ini adalah contoh penerapan temporary strand di lapangan. Bisa kita lihat bersama, ini adalah temporary restraint
yang digunakan dalam pengerjaan arch bridge pada jembatan bentang pendek Pulau Balang. Bisa kita lihat strand menahan ujung struktur jembatan dan dihubungkan ke temporary tower yang diletakkan di atas pilar jembatan. Demikianlah pemaparan singkat mengenai metode konstruksi jembatan khusus Indonesia. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.